Karena masih ada persepsi bahwa perempuan tidak pandai berbisnis. Kalau perempuan dikasih kredit, habis untuk beli skincare. Kita lihat faktanya. Seorang pemenang hadiah Nobel, mungkin 5-6 tahun lalu, namanya Muhammad Yunus, orang Bangladesh. Dia bikin Garmin Bank, bank untuk orang kecil. Sabahnya 90% perempuan. Di dalam proyek bisnis itu dibuktikan oleh Muhammad Yunus, ketika perempuan diberi kredit, ekonomi bertumbuh dan kreditnya 99% balik. Kalau laki-laki 40% aja yang balik. 60% balik ke cem-cemannya. Balik ke selingkuhannya. Balik ke rumah bordir. Balik ke meja judi. Jadi secara akademis sudah dibuktikan bahwa ekonomi bisa ditumbuhkan melalui kepekaan kemampuan bisnis perempuan di model-model kecil UMKM. Itu yang menyebabkan Muhammad Yunus dapat Nobel Ekonomi justru. Nah di kita perempuan minta kredit masih ditanya, jaminannya apa, suamimu apa kerjanya? Padahal pembedaan itu tidak ada undang-undang, setiap orang berhak memperoleh kredit dari bank. Tapi culture matters. Feodalisme menganggap bahwa perempuan kesulitan ekonomi, beban pertama ada pada perempuan. Kalau kita bikin piramida sosial, di paling atas ada kelompok orang yang menguasai ekonomi Indonesia, namanya elite, bourgeoisie. 4 keluarga kaya Indonesia penghasilannya setara dengan 120 juta orang miskin. Disparitas tinggi sekali. Itu yang menyebabkan ketegangan sosial kemarin. Sementara kelas menengah yang berupaya naik kelas ke kelas atas justru turun kelas. Karena ekonomi tidak tumbuh. Jadi kita membaca gejala ini dari Kota Bumi untuk mendalilkan kembali bahwa justice hanya bisa dicapai dengan memperhatikan daya dukung ibu bumi. Yaitu daya dukung sumber daya. Ekonomi mau tumbuh 8%. Oke, bagus. Kemarin saya ngobrol dengan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya. Problemnya ekonomi tumbuh 8%, bagus. Tetapi pertanyaan feminisnya, pertanyaan ekologinya, berapa persen ecological footprint, ecological footprint artinya kerusakan lingkungan, yang akan dihasilkan oleh pemanasan bumi akibat ekonomi tumbuh 8%. Menumbuhkan ekonomi 8% artinya pabrik-pabrik itu akan produksi asap. Jalan-jalan akan produksi polusi. Berapa persen ecological footprint yang dihasilkan sebagai impact dari ekonomi yang tumbuh 8%? Itu pertanyaan akademis. Sangat bagus kalau ada mahasiswa yang nulis disertasi di sini untuk menguji apakah pertumbuhan itu semata-mata growth dan mengabaikan equity. Itu kesederajatan. Ini soal yang di dalam kampus saya ulas itu secara serius. Jadi kita mau menjadikan kampus sebagai benteng filter kebijakan negara. Karena statistik negara kebanyakan bohong. Gini rasio. Gini rasio itu mengukur tentang kesenjangan ekonomi. Berapa Gini rasio kita? 37. 740. Tetapi kita coba lihat, kalau Gini rasionya itu 1 artinya ketimpangan besar. Kalau 0 artinya tidak ada ketimpangan. Tetapi sebagai, di sini ada jurusan ekonomi, belum? Oke, saya dahului supaya semester depan buka kuliah ekonomi. Kalau Gini rasio itu 37, ya artinya tidak terlalu senjang. Bagus. Tetapi mereka yang belajar ilmu ekonomi, metodologi, harus tanya, yang ditanyakan oleh statistik apa? Pendapatan atau pengeluaran? Saya kasih contoh ya. Di Kota Bumi ini,
ada petugas statistik, dia tuh ada seminar, tadi datang di sini. Dia tanya ke saya, Pak Rocky, pengeluaran Pak Rocky per hari itu berapa? Saya bilang 10.000 rupiah. Catat 10.000 rupiah. Dia lewat di depan, ada pengusaha yang lagi berupaya investasi tambang emas di Lampung Utara. Pak, berhenti sebentar. Pengusaha itu turun dari mobil mewahnya. Berapa pendapatan Bapak sebagai pengusaha? Berapa pengeluaran Bapak sebagai pengusaha tiap hari? 10.000. Jujur pengusaha itu bilang. Oke. Dia masuk ke sini, dia tungguin seorang mahasiswa. Setelah selesai kuliah saya, kamu mahasiswa Umko? Iya. Berapa pengeluaran setiap hari? 10.000, Pak. Saya menjawab jujur, saya pengeluaran 10.000. Pengusaha itu menjawab 10.000, masih menjawab 10.000. Besok muncul berita headline. Gini rasio di Lampung Utara 0. Artinya tidak ada kesenjangan. Benar nggak? Tidak kesenjangan. Kalau kita kritis, kita balik pertanyaannya. Kenapa yang ditanya adalah pengeluaran? Bukankah dompet saya sedikit lebih tebal dari dompet seorang mahasiswa Umko? Dan seluruh dompet kita dikumpulin, nggak ada apa-apanya dibandingkan dompet si pengusaha. Itu kan faktanya. Jadi ada pertanyaan yang salah di situ. Karena coba kita bongkar dengan akal sehat. Si petugas statistik nggak tanya ke saya, atau kalau segera dia ingin, kenapa 10.000 Pak Rok ya? Dia bilang, iya saya keluarin 10.000. Karena setiap hari saya hanya makan pisang Ambon. 3.000 rupiah satu, 3 kali makan. Kenapa begitu? Makan nasi. Saya makan. Karena dalam pisang Ambon itu sudah ada karbohidrat, ada vitamin, ada air, ada mineral, lengkap. Karena hobi saya adalah naik gunung, panjat tebing. Bukan panjat kekuasaan. Jadi saya jujur mengatakan saya hanya keluar 10.000 Pak. Ditanya pada si pengusaha, kenapa kamu kaya tapi cuma mengeluarkan 10.000 per hari? Dia bilang benar. Karena saya punya banyak penyakit, kata dokter minum vitamin aja. Masuk akal. Tanya pada si mahasiswa, kenapa mahasiswa Umko hanya keluarin 10.000? Benar Pak. Karena pagi-pagi 5.000 itu saya pakai untuk makan sebanyak-banyaknya. 5.000 lagi pakai buat beli omah. Buat nahan sakit mah. Jadi statistik berbohong karena dia nggak menguji alasan seseorang mengaku 10.000. Bayangkan kalau ditanya berapa penghasilanmu. Waduh. Gini rasionya langsung full stop di satu. Artinya ada kesenjangan besar. Jadi begitu cara berpikir akal sehat kampus. Kita coba bongkar ini sebagai persiapan Anda untuk jadi pemimpin. Kita coba bongkar ini untuk memungkinkan Anda di suatu waktu mengatakan bahwa kota bumi akan menyelamatkan Lampung harus jadi pelampung negeri. Lampung Utara harus jadi pelampung untuk Nusantara. Terima kasih.